Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar hangat di suasananya, saya bacakan sebuah pantun. Pergi berlayar ke negeri seberang, pergi menggunakan kapal api, agar supaya pikiran tenang, awali hari dengan minum kopi. Masih ada atau terdapat hal-hal yang memang belum lengkap Bu Awalia. Jadi nanti ini juga menjadi masukan bagi kami apabila memang ada hal-hal yang belum dimasukkan atau dicantumkan di dalam naskah sumber ini. Jadi pada dasarnya naskah sumber ini adalah salah satu program pemanfaatan arsip yang ada di Arsip Nasional. Jadi semakin banyak ya arsip-arsip yang semakin dimanfaatkan, kami berharap bahwa ini dapat berdampak gitu ya kepada masyarakat. Dan Amri juga merupakan salah satu kolaborator kami yang memamerkan atau men-showcasingkan arsip terkait dengan kopi ya, Kak Ide, terkait dengan kopi yang ada di ruang hijau di Museum Bank Indonesia. Peluncuran buku kali ini akan ada simbolisasi pemberian buku dari pihak Arsip Nasional Republik Indonesia oleh Ibu Eli kepada Museum Bank Indonesia yang akan diterima oleh Mbak Arum Bungadi Fitri. Selera itu tidak bisa didikte ya Bu ya. Saya nggak kuat minum kopi yang robusta itu. Saya minum yang arabica, dan arabicanya pun saya tipe yang arabica yang ringan gitu. Jadi lebih ke yang tadi itu yellow bourbon yang bukan yang Flores, bukan yang keras gitu enggak. Nah, terus tadi Bapak nanya apa lagi? Tadi itu Pak, ada Liberica, ada ada Liberica, ada campuran tadi itu Excelsa, Robusta dengan Arabica, namanya Sigara Rutang, dan itu yang paling banyak karena itu buat petani itu lebih cuan katanya. Lebih cuan. Sebagian varietas Excelsa juga kalau masalah ditanam tapi jumlahnya tidak terlalu. Kita memang lama-lama bisa merasakan sebenarnya di rasa yang paling akhir itu di ujung itu sebenarnya ada manisnya loh. Ya nggak sih? Iya. Itu barista yang tahu itu. Iya. Saya kalau di kantor itu jadi tukang kopi Pak, tukang bikin kopi, ya. Jadi kalau belum ada saya tuh orang-orang pada ribut, nih mana sih tukang kopi belum datang. Itu. Ya jadi begitulah ceritanya untuk mendapatkan segelas kopi yang nikmat. Usahanya itu effortnya itu sangat tinggi. Ya. Oke, baik, terima kasih tanggapannya dan jawabannya Ibu Awalia dan Ibu Ois. Mungkin tadi pertanyaan yang dari Pak Dewa ya, pernah nggak sampai menumpuk banget? Itu kan tadi kata Bu Ois pernah di tahun 1890-an ya Bu ya. Tapi pernah juga nggak yang jadi turun banget? Dan itu pada saat kapan? Mungkin dalam sejarahnya juga mungkin ada apa nih yang menyebabkan penumpukan tersebut dan pengurangan tersebut gitu? Mungkin bisa dijawab. Saya nggak tahu kalau ada oversupply. Yang saya tahu itu justru kekurangan karena tadi itu ada penyakit karat daun sehingga semua arabica yang diekspor itu habis. Dan perlu waktu lagi untuk menumbuhkan dan saya kira itu perlu 10 atau 20 tahun lagi untuk itu bisa recover, tapi dengan jenis yang lain yaitu robusta. Jadi sepertinya tidak ada. Memang di awal-awal itu dimulai dengan dengan jenis
jenis kopi yang bagus ketika dia dijual di pasar Eropa, sehingga orang Eropa suka dan kemudian mereka merasa kalau itu harus lebih banyak. Nah, itulah Belanda akhirnya menanam di mana-mana, dilakukan tanam paksa dan lain-lain. Oke, berarti kita pernah produksi banyak sekali biji kopi tapi tidak sampai oversupply ya? Iya, ya, Ya, tidak sampai saya oversupply. belum pernah menemukan ini. Pernahnya justru kekurangan karena penyakit karat daun tadi ya. Iya, Bu, ya? iya. Oke, begitu. Baik, Bapak sudah terjawab pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik, Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Kepada Ibu Awalia dan Ibu Ais, izin bertanya. Saya Aulia, mahasiswa Ibu Awalia Rahma dari UIN Jakarta. Ibu, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kopi itu sudah ada di Indonesia sebelum Belanda masuk gitu ya. Untuk penanaman dan pengolahannya sendiri, apakah memang itu merupakan murni kreativitas dari pribumi, ataukah mereka ini tahu dari bangsa yang sebelumnya datang ke Indonesia gitu Bu, dari Portugis atau mungkin Spanyol gitu, tentang tata cara penanaman maupun pengolahan kopinya, begitu. Baik, terima kasih. Ya, kita tidak ada kontak dengan Portugis maupun Spanyol dalam hal kopi. Kita lebih banyak dengan Belanda dan Arab dan Turki. Adanya varietas kopi yang bermacam-macam sebelum Belanda datang itu tidak datang dari luar, tapi memang dia tanaman yang sudah ada di situnya, dari dulunya sudah ada. Dan orang Indonesia belum tahu gimana caranya memanfaatkan. Waktu itu baru dipakai sebagai tanaman pagar, tanaman hias. Baunya kan wangi bunganya. Jadi itu yang digunakan. Jadi orang Indonesia baru tahu setelah ada pengaruh dari orang-orang Arab dan Turki tadi itu yang mengajarkan gimana caranya kita minum kopi dan belajar cara menanam dan mengolah kopi melalui Belanda. Oke, berarti kontaknya itu memang dengan bangsa Eropa, khususnya Belanda ya Bu, terkait kopi. Jadi pengetahuan itu orang Indonesia dapatkan dari bangsa Eropa, bangsa Belanda ya. Oke, walaupun memang tadi sebetulnya sudah ada dari zaman Majapahit terkait kopi. Ya, itu sudah. Tapi datanya baru ada dari zaman Belanda tentang penanaman dan lain sebagainya. Apakah sudah terjawab, Kak Aulia? Sudah ya. Apakah Kak Aulia suka minum kopi juga nggak nih? Suka ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya lagi? Oh ya, boleh Ibu. Terima kasih. Nama saya Ana dari Jakarta. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah arsip yang digunakan ini dalam penulisan buku, apakah memang arsip yang memang berada di Indonesia atau memang harus mencari arsip yang di luar negeri? Kemudian kendalanya apa dan berapa lama untuk penulisan buku ini? Yang kedua, sudahkah ada dipetakan atau diteliti jalur perdagangan kopi di Indonesia? Karena kan kita sering lihat ada jalur rempah, ada jalur sutra. Kira-kira ada nggak sih jalur kopi di Indonesia yang sudah diarsipkan gitu? Terima kasih. Baik Bu Ana, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab dengan Bu Ais. Ya, terima kasih Ibu Ana. Nggak usah jauh-jauh keluar negeri Bu. Di kantor kami di Ampera, Raya nomor 7, itu ada arsip tentang kopi dari berbagai daerah keresidenan, kemudian dari kalau sekarang sekretariat negara ya, kalau dulu alhamdulillah sekretariat juga ada. Jadi kita cukup baca dari situ dulu sebelum keluar. Cukup. Kendalanya apa? Yang pertama, fisiknya kadang-kadang sudah agak sedikit menurun kualitasnya. Yang kedua, yang pasti bahasanya Ibu. Kebanyakan bahasa Belanda. Untuk yang masa Republik ada beberapa tapi tidak terlalu banyak, yaitu bahasa ibu kita, jadi tidak ada kendala ya. Tapi ketika
di era-era tahun 1800, 1700 kan itu bahasanya bahasa Belanda. Makin ke belakang bahasanya makin rumit. Nah itu kendala kita. Jadi sebelum kita menulis memang kita harus lihat referensi dulu, kemudian menjaring arsip-arsip yang sekiranya bisa dipakai dalam kerangka tulisan itu. Dan itu butuh waktu juga lumayan lama.